kita insya Allah akan membuktikan beberapa eh, peraturan yang dibuat oleh Allah sehingga kita menyadari bahwa Islam adalah agama yang mudah. Maka kita jangan mempersulit diri, dan kalau ada orang yang tidak mau melaksanakan atau malas melaksanakannya, problemnya tidak pada agamanya, tapi problemnya ada di orangnya. Ya. Saya akan kutip beberapa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat Al-Quran. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dina yusrun wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in minad duljah. Ini pemahamannya begini, bahwa agama itu mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama mudah. Rasulullah mengatakannya pakai sesungguhnya. Oleh karena itu jangan sampai ada seseorang memperberat agamanya sehingga dia menjadi kewalahan. Kalau ada orang merasa kewalahan beragama, dicek jangan-jangan dia itu melebih-lebihkan sehingga dia merasa overwhelmed. Fasad itu, maka perintah Rasulullah, lakukanlah yang tepat. Tepat itu apa? Tepat itu artinya jangan berlebih, jangan dikurangi. Udah, itu sudah gampang kok, pas itu. Ya, pas itu artinya kalau dilakukan kurang dari itu, maka impact-nya pada jiwa kita menjadi kurang. Ya, karena kalau agama itu kita jalani, impact-nya pada jiwa kita itu kita menjadi happy di dunia dan di akhiratnya kita juga bahagia. Maka kita disuruh melaksanakan yang tepat. Tapi untuk melaksanakan tepat itu juga perlu belajar. Nah, kalau kita tuh belum bisa tepat, waqaribu, usahakanlah mendekati ketepatan itu. Jadi ya udahlah, bisanya kayak apa? Gak bisanya begitu, jalani aja. Wa absyiru, dan bergembiralah dengan cara hidup yang enak ini. Ya. Bahwa Tuhan hanya satu, ya itu juga enak. Karena Tuhan itu bukan hanya sebagai pencipta, tapi karena Tuhan itu yang mencipta dan mengatur alam raya ini, termasuk mengatur diri kita ini, maka yang namanya Tuhan itu ya mesti ditaati. Kalau ada orang mengaku punya Tuhan dua, atau apalagi lebih dari dua, tiga, atau lebih banyak lagi, maka dia akan kebingungan. Aku mau nurut kepada Tuhan yang mana? Tapi kalau Tuhannya hanya satu, enak. Yang bikin peraturan hanya satu. Jadi peraturan-peraturannya itu konsisten. Nah, berikutnya kata sabda Nabi ini, mintalah pertolongan atau berangkatlah atau lakukanlah pekerjaanmu, ini terutama kalau bepergian di pagi hari atau siang hari atau sedikit malam hari. Ini konteksnya kalau bepergian. Kalau dulu konteksnya itu di Makkah atau Madinah, kalau bepergian itu kan jauh dan berat karena melewati padang pasir, siang malam, mau makan di jalan tidak ada restoran dan sebagainya. Maka kalau melakukan perjalanan, jangan terus malam suntuk terus, atau sehari penuh, jangan. Berangkat pagi, kalau siang itu capek, istirahat. Kalau sudah sore, udah stop saja. Atau kalau mau berangkat sore, ya nanti sebelum tengah malam istirahat. Atau berangkat lewat tengah malam. Ini ada teman-teman yang lebih suka berangkat jam 1 malam. Itu terutama teman-teman yang ada di Malang. Itu katanya kalau keluar dari Malang siang hari itu susah. Lebih baik nanti jam 1. Saya pernah di sana tidak boleh jalan dulu, tidur aja dulu, nanti jam 1 berangkat. Memang lalu terus enak. Nah, itu artinya jangan sepanjang malam. Ambil bagian depan dari malam atau bagian akhir. Nah, itu contoh. Jadi kita mesti pandai-pandai mengatur. Ya.
Jadi, nah pesan hadis ini memberikan pelajaran bahwa Islam adalah agama yang mudah dilaksanakan. Syariat Islam mudah dan tidak menyulitkan penganutnya. Karena itu hendaknya seorang muslim tidak mempersulit diri atau jangan mempersulit orang lain dalam mengamalkan agama. Mempersulit orang lain itu memberi nasihat kepada orang yang memberat-berati dia. Itu tadi sabda Nabi. Allah pun juga mengatakan begitu ya, di surat Al-Baqarah ayat 185. Saya ambil di tengah saja supaya tidak terlalu panjang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Tetapi tadi saya bilang jangan mentang-mentang gampang lalu terus digampangin. Kalau orang Jawa bilang gampang tapi ojo gampangke. Gampang itu menyepelekan. Nah, pedomannya apa? Ada dua perintah bertakwa. Yang satu, ini di slide berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini kan menuntut semua ajaran agama itu dilaksanakan secara penuh. Nah, ketika ayat ini turun, beberapa sahabat itu mengeluh, Rasulullah, bagaimana kami bisa melakukan takwa dengan benar-benar takwa? Kadang-kadang kami terlambat, kadang-kadang kami capek, dan sebagainya. Lalu terus turunlah ayat yang memberikan batasan, fattaqullaha mastata'tum, yang bawah ya. Maka bertakwalah kepada Allah sebatas kamu mampu, ya, sebatas kamu bisa. Nah, kalau sebatas kamu bisa itu ya the maximum that you can. Ya. Jadi misalnya kalau ukuran itu bisa diangkakan, itu kan misalnya sedekah. Kalau kita bisa bersedekah 1 bulan 1 juta tidak mempengaruhi kekayaan kita, ya jangan bersedekah hanya 500.000. Kalau mampunya 1 juta, 1 juta. Kalau mampunya 10 juta, keluarin 10 juta. Kalau kita punya kapasitas untuk bersedekah 10 juta misalnya, kemudian kita hanya bersedekah 1 juta, itu namanya kita tidak menggunakan kapasitas kita secara penuh. Jadi kalau pabrik itu kapasitasnya 100 dipakai hanya 50, sayang dong, sayang. Kita punya sejumlah uang, kita simpen, itu kapasitas. Bagaimana uang ini bisa mengantarkan kita ke surga? Bagaimana sebagian dari uang ini bisa menjadi kendaraan kita ke surga? Bagaimana sebagian dari uang ini bisa menambah bobot amal kita? Itu kita kerahkan uang kita itu. Dan mengerahkan uang itu kan lebih enak, karena nggak capek. Beberapa di antara kita itu kan bekerja tidak seberapa gitu, tetapi duitnya banyak. Ya, itu Allah memberi kapasitas yang banyak. Kalau kita diberi kapasitas yang banyak, manfaatkan kapasitas itu. Kalau orang tidak mau memanfaatkan, akhirnya ada kapasitas yang idle. Yang idle gimana? Ketika sampai kita mati, ternyata duit itu masih banyak di bank. Idle di sana. Tidak bisa mengantarkan kita ke surga. Aduh sayang, aku sebenarnya punya duit banyak. Kalau aku sedekahkan kan, aku bisa mengantarkan aku ke surga. Nah, oleh karena itu, wasma'u, dengarkanlah. Nah ini tidak semua orang itu pandai mendengar. We must always try to be good listeners. Ya. Kita mesti selalu berusaha menjadi orang yang pandai mendengarkan. Karena kalau kita mendengarkan, kita akan menyerap informasi lama maupun baru, yang itu bisa kita olah untuk meningkatkan kepribadian kita.
kepribadian kita itu kalau kita laksanakan, yaitu di kalimat berikutnya wa ati'u, dan taatlah kepada Allah. Kalau kita mendengar, belajar, kemudian kita taat, kita praktekkan, maka kita menjadi perilaku kita meningkat. Kalau perilaku kita meningkat, maka insya Allah itu akan mempengaruhi watak, dan watak akan mempengaruhi nasib kita, baik nasib di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian berikutnya, kita tidak boleh memperberat diri. Misalnya firman Allah, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakan, aku tidak minta upah kepada kamu kok. Gitu. Jadi para nabi, termasuk Nabi Muhammad itu kalau berdakwah nggak minta upah. Karena kalau minta upah itu akan memperberat orang yang ikut ngaji, yang ikut mendengarkan nasihat. Jadi ya dakwah itu ya yang tidak karena upah. Karena dakwah itu sebenarnya adalah memanfaatkan kapasitas yang ada. Kapasitas keilmuan, kapasitas pengalaman, kapasitas kemampuan menyampaikan dan sebagainya. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang yang memberat-beratkan tugas. Enak kok yang kita jalani ya. Nah, oleh karena itu kita ketika mempelajari sesuatu jangan dilebih-lebihkan ya. Agama Islam itu jangan dilebih-lebihkan. Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas iyyakum wal ghuluwa fiddin. Hati-hati ya, kamu jangan melebih-lebihkan dalam beragama. Misalnya seseorang dari keluarga kita meninggal, terus kita memaksa diri untuk bikin selamatan misalnya. Terus karena kita dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang kaya, maka tidak pantas kalau saya tidak memberi hadiah kepada yang hadir. Wah, itu melebih-lebihkan. Bukan berarti saya anti tahlil. Tahlil silahkan, mendoakan mayit silahkan, tapi jangan melebih-lebihkan, misalnya menganggap itu wajib dan sebagainya. Ya, kalau tidak bisa kita berkumpul di keluarga, ya udah kita doa masing-masing di rumah, itu gampang. Fa innama ahlaka man qablakum al-ghuluwu fiddin. Umat sebelum kamu tuh hancur karena mereka itu melebih-lebihkan agama. Misalnya Tuhan itu satu, kok dibilang Tuhan itu banyak. Tuhan itu ada yang mengatakan Tuhan itu dua. Kok dua itu gimana? Ya di alam raya ini kan isinya pasangan. Ada baik, ada buruk. Jadi ada Tuhan yang mengatur kebaikan, ada Tuhan yang mengatur keburukan. Kalau konsepnya seperti itu, berarti dia menganggap Tuhan itu memang pekerjaannya berantem. Yang satu bikin, yang satu menghancurkan. Itu melebih-lebihkan. Misalnya seorang nabi manusia dijadikan Tuhan, itu berlebih-lebihan. Ya, kita mesti menjaga diri, jangan sampai melebih-lebihkan. Maka pesan Nabi, yassiru wala tu'assiru. Gampangkanlah dan jangan mempersulit. Ini kalau kita belajar bagaimana hidup kita ini ringan, orang seringkali bilang simplify your life. Sederhanakan hidupmu. Kalau tidak butuh rumah banyak, ya udah rumah satu aja yang kamu tinggali juga satu. Begitu kamu punya rumah lebih banyak, kamu bingung. Tapi ada orang yang butuh rumah banyak, karena ini hanya beberapa ya. Itu butuh rumah banyak karena apa? Nanti kalau dikejar polisi di rumah ini, dia sembunyi di rumah sana. Dikejar sana, sembunyi lagi di sana itu. Tapi mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang begitu. Wabashiru wala tunaffiru. Dan kalau kamu itu berdakwah misalnya, mengajak orang untuk menjalani Islam, berilah kabar gembira. Jangan menyebabkan orang lari. Misalnya orang sudah mau memeluk agama Islam, terus bilang, kamu sholat belum tentu loh kamu masuk surga. Kalau kamu sholatnya nggak benar,
Saya pernah ketemu, saya diundang oleh suatu keluarga, istrinya mengeluh suaminya itu sudah masuk Islam 14 tahun. Waktu itu 14 tahun tapi tidak pernah sholat. Dia orang Jepang. Dia membaca Arab susah. Dan itu ada kemauan untuk melaksanakan Islam. Rupa-rupanya si suami itu taunya Islam itu berat sekali. Saya ngobrol, setelah ngobrol, oh dia menganggap agama Islam itu sulit. Enggak kok, gampang. Lu kalau aku gak bisa baca gimana? Gampang. Di dalam sholat itu yang wajib diucapkan itu hanya Allahu Akbar yang pertama kali, takbiratul ihram. Terus baca Fatihah, terus tahiyat akhir. Tahiyat akhir pun itu tidak harus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Gak usah. At-tahiyatulillah cukup. Terus saya ajari yang sederhana-sederhana begitu. Katanya dia janji akan mulai sholat. Ya, ini jadi basyiru. Kemudian kabar gembira, yassiru, mudahkanlah, wala tunafiru, dan jangan menyebabkan orang itu lari. Ya, termasuk menyuruh orang lari itu misalnya ngomong kepentingan politik yang kemudian maki-maki sana sini, akhirnya orang aduh apaan sih ini, terus tidak ngaji lagi. Itu jangan menyebabkan orang lari. Nah, dan ada gambaran bahwa Rasulullah itu hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada yang berat. Tentu kalau kita melihat detailnya, yang dijalani Rasulullah lebih berat daripada kita, karena dia memang punya jabatan, punya tugas yang lebih dari kita. Tapi dalam secara umum itu biasa-biasa saja. Misalnya gini, ada 3 orang mendatangi para istri Rasul dari rumah satu ke rumah yang lain. Tanya, bagaimana ibadahnya Rasulullah kalau di rumah? Terus para istri cerita, ya kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sholat tahajud, kadang-kadang tidak misalnya. Terus 3 orang itu masing-masing ngomong, wah begitu kok Nabi yang diampuni dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Yang dilakukan hanya begitu. Lalu bagaimana posisi kita? Nah, salah satu bilang, aku ini puasa terus tiap hari sepanjang tahun. Yang satu cerita, aku ini setiap malam sholat tahajud terus semalam suntuk. Terus yang satu lagi, aku ini menahan hawa nafsu sehingga aku tidak menikah. Nah, rupanya Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril, beliau datang ke rumah istri yang di situ sedang ada 3 orang itu. Rasulullah tanya, apakah kalian yang tadi mengatakan begini-begini? Iya. Rasulullah mengatakan, ketahuilah, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi hidup saya biasa. Kadang-kadang saya puasa, kadang-kadang saya tidak puasa. Kadang-kadang aku sholat malam, kadang-kadang aku tidur. Dan aku juga punya istri. Itulah kehidupan sehari-hari. Yang tidak suka dengan cara hidupku, dia bukan termasuk golonganku. Ya, jadi kalau mau mengikuti golongan Rasulullah, hidup biasa-biasa aja. Gitu. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak apa-apa. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak apa-apa. Nah, saya bilang tidak usah tambah-tambahin, nggak apa-apa. Saya kemukakan hadis berikutnya. Ya. Tidak tambah-tambah itu artinya asal tugas-tugas yang wajib dilaksanakan, meskipun tidak melakukan yang sunnah. Jadi sholat wajib aja 5 kali aja, nggak usah sholat sunnah, nggak apa-apa. Puasa Ramadan saja, di luar Ramadan tidak puasa, nggak apa-apa. Bisa masuk surga nggak? Bisa. Ya. Ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, kalau aku sholat hanya sholat wajib saja, kalau aku sholat puasa hanya Ramadan saja, dan aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Jadi kalau memang Allah mengatakan haram, aku tidak makan, aku tidak melakukannya. Jadi artinya yang dilakukan itu yang wajib saja dan tidak melakukan pelanggaran. Ya,
tidak melakukan pelanggaran ini penting. Walam azid ala dzalika syai'a, aku tidak nambah apapun. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Jawab Rasulullah tegas, na'am. Iya, kamu bisa masuk surga. Ya, jadi kalau ada orang yang biasa-biasa saja, kita jangan buru-buru menganggap bahwa orang itu katanya ngerti agama tapi nggak pernah sholat duha, nggak usah sholat tahajud. Nanti dulu, nggak usah begitu. Ada contoh lagi, ya. Ini dulu pernah saya singgung tapi sepintas lalu waktu saya membahas tentang dengki. Ibadah yang wajib-wajib saja tanpa yang sunnah bisa menyebabkan seseorang masuk surga asal dia tidak melakukan dosa. Tadi begitu kan? Nah, hati-hati ya. Dosa itu biasanya dimulai dari sikap batin. Kalau di dalam hati kita ada rasa dengki, maka itu adalah sumber bencana, sumber dosa. Kenapa? Kalau kita mempunyai rasa dengki, kita tuh kecenderungannya ngerasanin orang itu, memfitnah orang itu. Kalau memfitnah orang itu kan dosa besar. Ya. Misalnya apalagi kalau kemudian mengganggu dia sampai dia bagaimana supaya dia dipecat, terus difitnah sana sini, itu dosa. Ya, jadi hati-hati. Jangan melakukan dosa. Dosa itu biasanya berangkat dari pola pikir dan perasaan. Kita atur supaya pola pikir kita bersih. Jangan ada penyakit. Kedengkian itu salah satu penyakit pikiran atau penyakit hati. Dan itu bisa menyebabkan kita melanggar. Nah, kalau kita melakukan melanggar, ya dia melakukan semua kewajiban menjadinya defisit. Karena mestinya dia bisa masuk surga, menjadi tidak. Kalau merujuk ke Quran, Allah, kalau kita melihat di surat Al-Waqi'ah itu Allah menggolongkan manusia menjadi 3 kelompok. Ya. Satu kelompok orang yang disebut al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah, atau as-sabiqun, orang yang selalu in advance, mendahului orang lain dalam kebaikan. Terus digambarkan orang itu akan mendapatkan surga dengan fasilitas VVIP. Terus orang kelompok kedua, orang yang sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu ya ekonomis. Aku melakukan yang wajib-wajib aja. Tapi nggak usah melakukan yang dosa, karena nanti pahalanya menjadi defisit, dikurangi itu. Nah, kalau yang wajib saja itu sudah dilakukan, itu sudah berhak masuk surga. Itu menurut surat Al-Waqi'ah. Itu namanya Ashabul Yamin, kelompok kanan. Itu orang yang pas-pasan. Nggak ada ceritanya di situ masuk neraka, nggak ada. Nah, yang kelompok ketiga itu orang yang suka melampaui batas, suka melanggar-langgar. Lah itu tempatnya neraka. Kalau toh mereka orang-orang semacam itu punya keimanan, tapi dosanya banyak, ya ke neraka dulu sebelum nanti dipindahkan ke surga. Ini ada contoh. Pada zaman Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah berada di sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Terus Rasulullah bilang, mau nggak aku tunjukin kamu orang yang bakal masuk surga? Dia sebentar lagi akan muncul di jalan ini. Dia akan melewati sini. Nah, mereka tuh sudah begitu yakin dengan Rasulullah, kalau Rasulullah mengatakan itu pasti benar. Terus tidak lama kemudian muncul seseorang habis wudhu, jenggotnya masih basah. Tangan yang kiri nenteng sandal. Masuk masjid. Terus orang heran, orang ini masuk surga. Terus ya udah, dalam cerita itu tidak diceritakan lebih lanjut. Besoknya begitu lagi, Rasulullah bilang, sebentar lagi akan ada orang yang muncul di jalan ini, melewati sini, dia calon penghuni surga. Dan kejadian itu 3 kali. Selalu yang muncul orang yang sama. Nah, melihat seperti itu, melihat seperti itu, ada seorang muda namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah anaknya Amr, anaknya As. Dia penasaran. Wah, apa ya keistimewaan orang itu?
Terus dia bohong sama orang itu. Pak, dia panggilnya Abdullah, wahai hamba Allah, aku lagi punya masalah dengan bapakku dan aku janji tidak pulang 3 hari 3 malam. Boleh nggak aku nginep di rumahmu? Boleh. Terus dia nginep di situ 3 hari 3 malam. Gak pernah sholat tahajud. Tidur, ya mungkin rumahnya sederhana, dia bisa melihat tidurnya orang itu. Nanti kalau terjaga, misalnya miring ke kanan, miring ke kiri, dia hanya menyebut nama Allah saja. Terus tidur lagi. Setelah 3 hari, dia pulang. Mohon maaf ya, aku kemarin bohong. Aku sebenarnya tidak punya masalah dengan bapak saya. Aku hanya penasaran kenapa Rasulullah mengatakan bahwa kamu besok masuk surga. Itu apa yang kamu lakukan? Amal yang apa, yang besar kayak apa yang kamu amalkan kok bisa kamu masuk surga? Nah, orang itu bilang, ya aku ya yang kamu lihat ini. Ya begini ini yang kamu lihat persis. Sehari-hari begini. Enggak, mestinya kamu punya amal yang besar. Enggak, ya aku apa adanya seperti ini. Terus Abdullah tadi, si Abdullah bin Amr pulang, ya udah, pulang. Terus dipanggil lagi, Abdullah, sebentar ya, demi Allah, aku ya seperti yang kamu lihat itu. Cuma aku ini tidak pernah dengki. Kalau ada temanku yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, aku tidak pernah iri. Aku senang saja. Terus Abdullah itu bilang, oh barangkali ini. Jadi sesederhana itu. Jadi kita nggak perlu kecil hati, aku ini besok masuk surga apa enggak. Nah kalau kita sudah jalani, yakin saja, insya Allah kita masuk surga. Lu apa nggak GR? Nggak apa-apa. Karena Rasulullah juga pesan, jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali kalian mempunyai prasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik itu apa? Ya, insya Allah Allah sudah mengampuni aku semua dosa-dosaku dan insya Allah Allah akan sudah menerima amalanku dan insya Allah aku masuk surga. Jadi merasa diri bahwa aku insya Allah masuk surga, nggak apa-apa. Justru itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tadi ya, yang jangan lupa kewajiban-kewajiban dijalani semuanya dan jangan melakukan pelanggaran. Bagaimana kalau kita diberikan option, ya, pilihan, 2 hal, yang berat atau yang ringan. Misalnya gini, kita sedang musafir. Aku sholatnya qashar apa enggak ya? Qashar itu zuhur menjadi 2. Kalau tidak menjadi tetap 4. Nah, qashar aja lah. Oke, bagus. Jadi kalau ada pilihan yang berat dan ringan, pilih yang ringan. Nah, oleh karena itu, kalau ada kemurahan-kemurahan itu, ada baiknya diambil yang kemurahan. Dasarnya adalah Rasulullah seperti yang diceritakan Ibu Aisyah, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa akhadha aisarahuma. Rasulullah itu tidak pernah bimbang ketika disuruh memilih antara 2 hal. Dia selalu memilih yang paling mudah, yang paling ringan. Kemudian meskipun mudah, tadi sudah saya singgung, tugas-tugas dari Allah itu tidak boleh disepelekan. Bagaimana menyepelekan itu? Ya misalnya mengerjakannya itu bermalas-malasan. Menyepelekan itu nanti berimbas kepada perilaku. Ya. Menyepelekan kan di pikiran. Di perilakunya nanti kemudian bermalas-malasan. Nah kemalasan itu indikasi kemunafikan. Ya. Jadi Allah berfirman di surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Orang-orang munafik itu ketika berdiri untuk sholat, mereka berdirinya malas-malasan, ogah-ogahan, yang penting pamer kepada manusia. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Kalau kita mau ngecek di diri kita rajinnya itu ketika sendirian atau ketika banyak orang.
Kalau ketika banyak orang berbuat rajin, ini indikasi kemalasan atau kemunafikan. Mudah-mudahan kita tidak masuk itu. Saya berikan contoh indikasi kemudahan dalam Islam. Misalnya, pertama, tugas ibadah itu sesuai dengan kapasitas orang yang ditugasi. Allah tidak pernah memberi tugas melebihi kapasitas orang itu. Kalau orang itu hanya bisa duduk, tidak bisa berdiri, misalnya lututnya sakit atau gimana, Allah tidak nugasi dia sholat berdiri. Ya udah, duduk aja. Karena memang kapasitas yang Allah berikan segitu. Ya, jadi Allah tidak pernah memberi tugas kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kapasitasnya. Ini seringkali orang salah memahami karena terjemahnya dibilang tidak membebani, lalu terus diartikan membebani cobaan. Enggak, ini tidak ada hubungannya dengan cobaan. Ayat ini kaitannya dengan tugas. Jadi Allah tidak memberi tugas kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Bagaimana kalau orang sudah tua, tidak kuat puasa? Nggak apa-apa, nggak usah puasa. Nah, terus gimana? Bayar fidyah aja. Bayar, pakai beras, boleh. Ya, tapi kalau kita sanggup, ya jangan terus mentang-mentang duitnya banyak, aku bayar fidyah aja, nggak usah puasa, nggak bisa. Jadi, karena kita diberi kapasitas untuk sanggup puasa. Yang berikutnya, Allah itu tidak memberi tugas kecuali Allah sudah memberinya kemampuan. Ya, dalilnya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Misalnya, orang yang tidak diberi Allah rizki yang banyak sehingga tidak punya uang cukup untuk pergi haji, Allah nggak memberi tugas haji. Enggak. Sampai akhir hayat dia tidak pernah pergi haji, dosa nggak? Enggak. Karena memang tidak diberi oleh Allah kemampuan itu, tidak diberi uang. Orang duitnya untuk makan sehari-hari nggak cukup, harus membayar zakat nggak usah, malah boleh menerima zakat. Nah, itu kan berarti gampang. Wah, aku nggak punya duit untuk sedekah, nggak apa-apa, malah dikasih sedekah. Terus tidak boleh ada usaha memaksa diri di dalam beribadah. Memaksa diri juga nggak boleh. Itu berarti agama Islam itu ringan. Contohnya, Rasulullah masuk ke masjid, ada tali yang diikat dari 2 tiang. Terus Rasulullah bertanya, tali apaan ini? Terus orang-orang bilang, oh itu talinya Zainab. Zainab itu istri Rasulullah. Oh, emangnya kenapa? Zainab itu dia rajin sholat, kalau dia merasa lemah atau capek atau ngantuk, dia bersandaran di tali itu. Terus Rasulullah copot. Kalau ada orang mau sholat kok ngantuk, tidur dulu. Nah, jadi nggak ada memaksa ngantuk. Nah, kalau ngantuknya karena begadang, salahnya itu di begadangnya. Ya. Jangan lalu terus karena begadang terus ngantuk, aku nggak usah sholat. Kenapa? Kata Nabi kan nggak boleh sholat sambil ngantuk. Aku ngantuk. Wah, itu problemnya di begadangnya. Terus itu juga berarti bahwa ibadah itu dilakukan pada waktu badan kita segar. Tidak sedang capek, tidak sedang ngantuk. Ya, kita pandai-pandai. Rasulullah mengatakan, idza na'asa ahadukum, ketika seorang di antara kalian itu ngantuk dan dia akan sholat, tidur aja dulu sampai ngantuknya hilang. Karena dikhawatirkan kalau seseorang itu sholat dalam keadaan ngantuk, dia bermaksud mau mohon ampun kepada Allah, tapi isinya maki-maki diri. Misalnya mau mohon ampun kepada Allah, terus aku memang dasar nakal, aku memang dasar sial. Mestinya ya Allah ampunilah saya telah melakukan kekeliruan. Bisa begitu, tapi terus ya aku memang melakukan kekeliruan karena kebodohanku. Nah, itu maki-maki diri sendiri.
Ya, jadi kita sholat mesti dalam keadaan yang segar. Terus indikasi keringanan lagi bahwa pada saat kita menghadapi kesulitan, Allah mengurangi tugas itu. Apa itu? Ketika bepergian, tadi sudah sedikit saya singgung, kita kalau di rumah, tinggal di rumah biasa, kita nggak capek, nggak repot, sholat zuhur 4 rakaat. Tapi ketika kita itu bepergian, capek dan buru-buru dan sebagainya. Terus oleh Allah dikurangi, ya udah sholatnya 2 rakaat. Terus sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat sunnah nggak? Ya nggak usah. Yang zuhur yang 4 saja dijadikan 2, masa terus ditambah lagi sholat sunnah gitu. Tapi sholat zuhur 4 rakaat boleh nggak? Boleh saja. Boleh saja. Kalau merasa memang aku bepergian tapi aku nggak capek kok. Aku kepengen berlama-lama ketemu Allah. Lalu sholatnya 4 rakaat. Alasannya bukan karena tidak mau diberi keringanan, tapi alasannya aku ingin lebih lama ketemu dengan Allah. Ya samalah dengan kita kalau ketemu orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Kita maunya kan bertemu terus ngobrol yang macam-macam. Yang penting kita bisa ngobrol berdua. Ya kalau istri saya bilangnya suka gesah. Gesah itu apa ya? Suka ya cerita sana sini. Terus itu sholat. Begitu pula ketika bepergian atau sakit, puasa Ramadan, oh boleh kok kita tidak puasa, asal besok diganti. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang pada bulan Ramadan merasa sakit atau sedang bepergian, boleh asal nanti diganti di hari lain. Terus Allah juga menawarkan ampunan bagi orang yang bersalah tanpa sengaja, ya, bersalah tanpa sengaja. Ini Rasulullah mengatakan begini. Innallah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Ini kelebihan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terdahulu enggak. Ya, Rasulullah mengatakan Allah memberi aku kemurahan dengan mengampuni umatku ketika umatku melakukan kesalahan tanpa sengaja. Nah, di situ khoto itu kesalahan yang tanpa sengaja. Kan kita seringkali melakukan kesalahan. Udah hati-hati, salah aja. Kita udah berusaha untuk ingat-ingat sholat zuhur itu 4 rakaat. Hanya 3 rakaat. Atau tidak tahiyat awal. Ada saja begitu. Enggak sengaja, enggak apa-apa. Atau karena lupa. Ya, itu tidak sengaja atau lupa itu enggak apa-apa. Dan satu lagi, wa mastukrihu alaih. Dan kalau dia dipaksa. Jadi misalnya orang dipaksa untuk tidak sholat. Kemudian dia sholatnya itu sembunyi-sembunyi, tidak dengan cara yang wajar. Misalnya sholat itu mestinya berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Ini saya pernah dengar ada kasus di petugas Intel ya, petugas Intel, kemudian dia masuk ke negara musuh, di sana dia tidak berani sholat, karena kalau ketahuan sholat dia pasti akan dibunuh. Terus dia sholatnya gimana? Dia sholatnya dengan cara duduk atau pura-pura membaca dan sebagainya, terus dengan cara itu. Ya karena dia merasa terancam hidupnya. Loh kok bekerja sebagai Intel? Ya, untuk membela negara itu kan kadang-kadang harus begitu. Kalau kebetulan musuhnya itu anti sholat, ya, akan seperti itu. Ya. Nah ini saya dengar cerita itu di Timur Tengah pada saat genting-gentingnya antar dua negara. Dan kita diajari juga oleh Allah untuk mohon diringankan tugas kita. Itu kita sering baca setelah sholat wajib, atau ini di ayat terakhir di Al-Baqarah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami,
janganlah engkau bebankan kepada kami beban tugas yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup bagi kami. Jadi kita mohon tugasnya tidak berat. Nah ini kalau yang sederhana itu gini. Misalnya ada orang kepengen punya anak 5, tapi ternyata anaknya hanya 1. Dia ngeluh, kenapa anakku hanya 1, aku besok kesepian. Loh, itu kan juga berarti bahwa dia tidak diberi tugas terlalu banyak. Kalau dia punya anak 5, dia harus memberi nafkah untuk anak 5, untuk menyekolahkan anak 5 dan sebagainya. Jadi aku ini sudah diringankan oleh Allah. Barangkali kalau aku punya anak 5, aku sendiri kewalahan. Alhamdulillah. Gitu. Ya, jadi kita minta kepada Allah jangan diberi beban yang terlalu banyak. Nah, terus itu tadi mohon jangan diberi tugas terlalu banyak. Terus di ayat yang sama kita diajarkan suruh mohon ampun. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan, janganlah ambil tindakan, janganlah menghukum kami kalau kami lupa atau khilaf, salah tidak sengaja. Oleh karena itu, wa'fu anna waghfir lana. Ampunilah kami dan maafkanlah kami. Apa sih bedanya ampuni dan memaafkan? Kalau memaafkan itu dosa-dosa itu dicoret, dihapus, tidak ada bekas. Tapi kalau diampuni itu ditutup aja, di tip X yang kira-kira kalau kita gambaran tulisan itu ya di tip X sehingga tidak kelihatan. Yang satu lagi dihapus. Itu bedanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dulu biasa melakukan dosa, kemudian kita sudah berhenti, mudah-mudahan Allah sudah mengampuni. Tapi suatu saat kalau ketemu kasus yang serupa, ada relapse, kambuh lagi, nah itu namanya hanya ditutup. Tapi kalau tidak ada kambuh, nggak ada rasa kepingin apa-apa begitu, itu berarti dihapus. Ya. Saya kira begitu untuk ringkasnya. Pertama, Islam adalah agama yang mudah, tak boleh dipersulit. Kemudahan harus disertai dengan keseriusan. Ya. Tidak boleh memperberat diri, tidak boleh berlebihan dalam beragama, dan beberapa indikasi kemudahan Islam adalah antara lain tugas ibadah selalu sesuai dengan kapasitas orang yang ditugasi. Dan Allah sebelum memberi tugas itu memberi dulu fasilitas. Ya. Diberi dulu kemampuan berdiri sebelum ditugasi sholat berdiri. Tidak boleh ada usaha memaksa diri dalam beribadah. Dan tugas itu dikurangi oleh Allah saat ada kesulitan. Itu semua indikasi bahwa Islam itu mudah. Nah, di samping itu, above all, Allah menawarkan ampunan bagi yang bersalah tanpa sengaja. Saya kira sementara begitu, kalau ada pertanyaan silakan.